Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sa'alahu, dan bertanyanya as-sa'ilu, bertanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad as-sa'ilu, seseorang yang bertanya, al-madhkuru, yang disebutkan dalam pelajaran yang lalu, yaitu yang pertama yang bertanya yaitu Syekh Ahmad Basya'ban, ya, tentang aydan juga an hukmi, dari hukum fisima'i, di dalam pendengaran, yattadhihu ai talabul ittidah, pencarian untuk penjelasan, fil jawabi, dalam jawaban, yaitu hukum tentang mendengarkan untuk penjelasan satu jawaban. Misalnya ada seorang guru yang ditanya, kemudian guru itu menjawab pertanyaan tadi itu, mungkin diantara muridnya tidak begitu paham, sehingga bertanya kepada yang lainnya tentang jawaban sang guru tadi itu, bukan bentuk pengingkaran, tetapi untuk apa? Penjelasan. Ittadhaha yattadhihu, thalabul ittidah, pencarian untuk penjelasan. Paham ya? Ya, apa hukumnya itu? Fa'ajaba, maka menjawab Habib Abdullah Al-Haddadhu kepadanya, radhiyallahu, semoga Allah meridhai, ta'ala, Allah yang maha tinggi, anhu, dari beliau. Wa nafa'a bihi, dan memberikan kemanfaatan bihi, sebab beliau. As-sima'u, pendengaran, idza hadarahu, jika hadir kepadanya asy-syaikhu, guru, al-mutamakkinu, guru yang mutkin, guru yang mantap, wa hadaral jama'atu, dan hadir jamaah, bihudurihi, dengan hadirnya itu sang guru, an idnihi, dari idzinnya sang guru, wa ala muwafaqati syuruti, dan atas mencocoki untuk syarat-syarat, allati, yang yashtarituha, mensyaratkannya itu syarat-syarat, fil huduri, di dalam hadir, wa kanu, dan ada mereka, kulluhum, semuanya mereka, mu'taqidin, mereka meyakini, lidzalika syaikhi, kepada itu guru, ghairu munkirina, mereka tidak mengingkari, alaihi, atasnya sang guru, wa kanal hadiruna, dan ada itu orang yang hadir, kadzalika, seperti itu, yaitu apa? Mahfudina, orang yang hadir itu mereka adalah yang menjaga, bihalihi, dengan keadaannya, wa uluwi himmatihi, dan tingginya semangatnya, wa hitati inayatihi, hitatun ay al-ihtiyat, berjaga-jaga, untuk inayatihi, pertolongannya. Jadi kalau kita ini dijelaskan oleh satu guru, kemudian kita tidak paham misalnya gitu ya, kita tanya kepada fulan, kepada Z misalnya, ini syaratnya guru itu ketika itu hadir dalam majelis, si Z-nya itu juga hadir, hadirin juga hadir, dan hadirin itu tidak menentang dari sang guru, tidak mengingkari dari kemantapan ilmu sang guru. Paham? Dan sang guru memang orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang memiliki ilmu yang mantap. Paham? Orang yang ditanya, artinya orang yang akan menjelaskan jawaban dari sang guru tadi itu adalah orang-orang yang memang bisa menjaga keadaannya, bukan orang yang malas, bukan orang yang mengingkari kepada gurunya, bukan orang yang menentang kepada gurunya, gitu. Maka boleh kita dengarkan dari yang lainnya untuk penjelasan. Ya kalau bahasanya kita lah,
Kalau bahasa kitabnya itu apa? Ada matan. Kemudian apa? Ada syarah. Syarah itu menjelaskan dari matan. Masih tidak paham, ada yang buat lagi hasyiah. Bukan berarti orang yang buat hasyiah itu penjelasan dari keterangan itu lebih pinter. Enggak. Mereka meyakini kemantapan orang yang buat syarah keterangan tadi itu, kemantapan orang yang memiliki dia tadi itu matan. Tidak ada yang ingkar, tidak ada masalah untuk penjelasan lagi. Kalau misalnya baca hasyiahnya belum ngerti si An, ada guru yang jelaskan nanti. Gitulah. Ada guru yang masih menjelaskan. Lah guru ini yang jelaskan bukan ingkar kepada pembuat hasyiahnya, bukan ingkar kepada pembuat keterangannya, bukan ingkar kepada pembuat matanya tadi itu. Jadi tingkatan-tingkatannya itu tidak saling mengingkari. Faham? Karena kalau mengingkari ya percuma. Otomatis jawaban dari sang guru tadi itu akan dijatuhkan. Enggak bener itu, kurang tepat itu, gurunya kurang pinter apa. Karena apa? Karena ingkar kepada sang guru. Paham? Nah, kenapa kok hadir jamaah yang banyak? Agar supaya kalau si pemberi keterangan dari jawaban sang guru itu ada kekeliruan, ada yang betulkan. Oh enggak, sebetulnya bukan gini. Paham ini ya? Dan memang itu bukan untuk ngetes ya, untuk ngetes pinter-pinternya dari sang guru ya. Kalau untuk ngetes pinter-pinteran tok percuma, hati-hati. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bersama temannya dua tadi itu, ketika akan datang kepada orang yang alim, satu guru, satu temannya ngatakan apa? Anak kepingin tahu bener ndak dia orang alim. Itulah. Yang satunya, anak sekedar daripada nganggur, anak datang kepada dia. Yang satunya, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya aku akan datang untuk mengambil ilmu darinya. Ketika sampai di depan guru tadi itu, sang alim langsung dikasyaf. Sang guru tadi itu mengatakan, kamu yang pertama yang datang ke sini untuk ngetes aku, ketahui aku melihat di antara matamu ini bentuk kekufuran. Kamu akan mati dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan ketika menyenangi salah satu anak raja yang ada di Roma, menyenangi ketika akan menikah sama si putri tadi itu, sang raja mengatakan, tidak bisa kamu menikah kepada anakku kecuali kamu murtad dulu. Murtad, belum nikah murtad, mati dulu, mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kafir. Yang satunya katanya guru tadi itu, aku melihat kamu ini pecinta dunia, kamu akan disibukkan dengan dunia, mati dalam keadaan kesibukan kepada dunia, sehingga ilmunya tidak ada faedahnya sama sekali. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang datang mengikhlas, dikatakan bahwasanya kenapa aku ini datang kepada orang alim tadi itu untuk mendapatkan keberkahan, aku akan menimba ilmu darinya. Sang guru tadi itu mengatakan bahwasanya engkau akan berada, semua pemimpin orang wali berada di bawah kakimu. Engkau menjadi sultanul ilim, sultanul aulia, engkau menjadi rajanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Makanya hati-hati. Nah, guru itu ngasih penjelasan gitu ya. Nah, kalau ente tidak mantap sama guru tadi itu, ya jangan ngambil ilmu darinya. Ya ada apa? Makanya dikatakan tadi ya, gurunya ini memang mutamakinin. Orang-orang yang mutkin, orang-orang yang mantap, orang-orang yang ngerti. Dan yang hadir itu bukan golongan orang-orang yang menentang, ghairu mungkirin, bukan orang-orang yang ingkar kepada sang guru tadi itu. Karena kalau sudah ingkar sama sang guru, ya macam-macam. Akan timbul fitnaan, akan dibuat bagaimana omongannya itu rusak dan lain sebagainya. Ya, itu boleh berarti. Abdullah Al-Haddad siapa? As-Sa'ilu Al-Madkur. Orang yang bertanya yang disebutkan Ayton juga, Basya'ban tadi itu. An awali gadamin, dari pertama langkah. Yadha'ahul muridu, yang meletakkan seorang murid fi tariqillahi ta'ala, di dalam jalan Allah Ta'ala. Yang pertama kali yang perlu dilaksanakan orang yang akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperlukan pertama kali itu? Apakah perlu kecerdasan? Apakah perlu yang namanya semangat? Apakah perlu yang pertama kali? Ini seperti dalam kitab Tajul Arus kan, yang Ibn Athaillah Sakandari juga mengatakan kan, yang pertama kali
Apa? Fa'ajabahu radhiyallahu ta'ala anhu, maka menjawabnya Habib Abdullah Al-Haddad, semoga Allah meridhoi beliau, huwa, yaitu godamut taubati, langkah untuk taubat. Itu pertama kali sudah. Langkah untuk taubat. Jadi pertama kali itu sebelum kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengerti ilmunya Allah melalui syariatnya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, sebelum mengerti dari penjelasan dari para ulama, sebelum menghafalkan ilmu, sebelum ini, sebelum itu, pertama kali itu tobat. Yes. Kalau tidak tobat percuma. Dapat ilmu pun, ilmu tadi itu akan menjadi bukti yang jelek buat dia. Makanya dikatakan di sini walaha, dan untuknya apa? Taubat sawabikun, sesuatu yang mendahului, walawahikun, dan apa-apa yang membarengi tobat. Jadi sebelum tobat, ana mau tobat ya Allah, ana mau tobat ya Allah. Sebentar, ente tobat dari apa? Dari haknya manusia, iya. Kembalikan haknya manusia. Minta ridho dari haknya manusia yang engkau ambil tadi itu. Minta ridho darinya. Itu, ada yang mendahului dulu. Oh, Anda beb, tidak ada urusan manusia. Tobat sama Allah, iya. Berarti ada yang lawahikun, yang barengi. Ketika tobat, tingkatkan sholat, kadar sholatnya. Tambahi yang sunnah. Makmurkan masjid, baca Al-Quran, baca zikir, hadir majelis ilmu. Itu. Jadi bukan berarti tobat, anak tobat, tapi mencuri, tidak minta maaf kepada orang yang dicuri. Ya apa? Nggak bisa. Hanya orang tetap diambil, nggak bisa. Namanya tobat itu ada sawabik, ada yang mendahului. Walawahik, yang barengi. Apa barengi? Ciri-cirinya diantaranya gemar kepada ilmu, hadir majelis ilmu, senang majelis ilmu, nulis majelis ilmu, faedah-faedahnya disampaikan kepada keluarganya, ingin ada perubahan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada temannya. Itu namanya tobat. Makanya tobat itu ada yang mendahului, ada yang nanti membarengi terus. Nah, wafi awali risalatil muridi, dan di awal kitab Risalatul Murid isyaratun, ada isyarat ila dalika, penjelasan tentang hal tersebut. Nah ya, itu. Jadi kalau betul-betul bertobat kepada Allah, at-taibu minad dambi kaman la dzambalah. Ya, orang yang tobat dari satu perbuatan dosa itu seperti seseorang yang tidak pernah berbuat dosa. Asalkan betul-betul tobat ya. Tobat itu kalau berhubungan dengan haknya Allah, yang pertama menyesal, cepat-cepat keluar dan berjanji tidak akan mengulangi. Kalau berhubungan dengan haknya manusia, menyesal, keluar dari perbuatan dosa tadi itu, berjanji tidak akan mengulangi, mengembalikan haknya manusia yang dikembalikan, yang diambil, atau meminta ridhonya, baru tobat. Kalau enggak ya bukan tobat namanya. Faham ini? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.